Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dialog Positif semua? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Ketemu lagi di Dialog Positif malam hari ini. Malam hari ini kita kedatangan host narasumber kita gitu yang akan ngasih pelajaran untuk kita, yang akan memberikan hal-hal yang berkaitan sama olahraga gitu. Jadi hari ini kita akan berbicara tips olahraga dan emotional eating. Gitu ya Mbak Dinda ya? Iya, betul. Oke, jadi Mbak Dinda ini coach gitu. Nanti mungkin Mbak Dinda boleh langsung memperkenalkan aja kali ya. Boleh. Supaya nanti bisa cerita bahwa latar belakangnya apa dan seterusnya. Kita langsung sambut aja Mbak Dinda. Boleh jempolnya goyang-goyang nggak ada? Tapi semuanya oke. Gini ya. Mbak Dinda, all yours, silakan. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman yang ada di sini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bugar. Nama saya Dinda Utami. Pekerjaan sehari-harinya fitness trainer di salah satu butik fitness di Jakarta Selatan. Kebetulan lagi libur ya, ini sekarang udah hampir sebulan. Aku adalah seorang anggota dari APKI, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, sebuah organisasi yang rumahnya para trainer-trainer di Indonesia. Aku juga seorang NLP practitioner dan juga seorang ibu dari 2 orang anak gitu. Jadi hari ini kemarin Mas Abu minta aku untuk mengisi sedikit mengenai olahraga dan juga mengatasi emotional eating, terutama karena kita sekarang lagi nggak banyak aktivitas di luar rumah ya Mas Abu ya. Kita lagi banyakan lagi hashtag di rumah aja gitu sekarang. Benar. Kalau aku perhatikan nih dalam sebulan ini, orang-orang justru menjadi lebih aware ya. Lebih aware dalam arti begini, yang tadinya nggak pernah olahraga, jadi kepikiran, iya juga ya gue harus olahraga gitu, karena kondisi lagi kurang baik gitu, dan yang tadinya mungkin olahraganya terlalu eksesif, justru mikir, kayaknya gue juga mesti istirahat gitu. Jadi sebenarnya 1 bulan di rumah ini tuh banyak sih pelajarannya, dari yang tadinya cuek, jadi nggak jadi cuek gitu. Sekarang jadi mikir bagaimana ya caranya mulai olahraga gitu. Harus mulai dari mana gitu. Yang tadinya mungkin olahraganya bisa dalam seminggu bisa 7 hari nggak berhenti-berhenti, baru menyadari juga pentingnya akan istirahat, bagian dari recovery itu penting juga buat kesehatan gitu. Jadi ada beragam. Aku nggak tahu nih teman-teman di sini masuk dalam kategori yang mana. Tapi mungkin aku berasumsinya, kalau boleh aku berasumsi, yang kebanyakan mungkin yang kurang bergerak kali. Bener nggak tuh? Apa aku berasumsi aja tuh? Ya Kasih boleh. jempolnya dong. Kalau iya gini-gini aja, udah nggak apa-apa ya. Oke. Gitu Iya, ya. kayaknya banyak yang iya deh Mbak Dina, kalau aku lihat-lihat iya sih. Gitu ya. Oke. Tapi di kondisi lagi pandemi seperti ini, yang perlu diperhatikan juga, ini juga bukan saatnya kita untuk terus menggeber dan jadi gila-gilaan. Gitu, yang karena ketakutan berlebihan, jadinya, wah tiap hari nih mesti, tiba-tiba yang tadinya nggak pernah jadi memaksakan diri sehari 2 kali, itu juga nggak perlu. Jadi yang perlu diperhatikan dalam kondisi seperti ini adalah yang pertama, bahwa menyadari kita nih fitness levelnya ada di mana, gitu. Jadi kalau yang pertama, kalau yang sebelumnya sama sekali nggak aktif, atau dalam artian mager banget, kalau disuruh olahraga, iya, hanya iya doang, atau hanya mempelajari tapi nggak pernah dilakuin, kayak gitu. Kalau memang mulainya dari situ, saat ini adalah saat yang terbaik untuk memulai olahraga, tapi pelan-pelan, gitu. Jadi contohnya, misalnya untuk teman-teman yang sama sekali nggak aktif, mungkin aku mundur sedikit, pengertian olahraga dan active lifestyle itu berbeda. Aktif, karena banyak, terutama ibu-ibu bilang, tapi kan saya nyuci, nyapu, ngepel, itu kan saya olahraga, itu berbeda
Jadi perbedaannya kalau olahraga itu dinamakan sebuah olahraga itu kalau dia ada repetisinya, jadi gerakannya teratur dan terarah, dan dia ada progresnya. Jadi berbeda sama kalau kita nyapu. Kalau kita nyapu, nggak mungkin besok sapunya ditambahin dumbbell 2 kilo, itu nggak mungkin. Atau nyapunya lebih cepat, itu agak susah juga diukurnya. Jadi yang dinamakan dengan olahraga itu sendiri adalah dia bisa diukur progresnya, dan dia bisa ada pelan-pelan, dia bisa ada kenaikannya gitu. Jadi dia bisa diukur. Jadi contohnya, kalau hari ini bisa melakukan push up 10 repetisi, mungkin 2 bulan kemudian bisa dinaikkan jadi 12 repetisi. Kalau tadinya misalnya hanya bisa jalan di treadmill 5 menit, 2 bulan kemudian bisa ditambah jadi 10 menit. Jadi itu yang dinamakan olahraga. Dia ada gerakannya, dia ada volumenya, dia ada repetisinya, dan dia ada progresnya. Jadi bukan nggak bilang bahwa hidup aktif di dalam rumah itu nggak baik, sangat baik untuk mendukung dari olahraga itu tersebut, gitu. Jadi kalau aku dilihat di sini kan banyak teman-teman yang umurnya variatif ya, ada yang muda, ada yang mungkin udah agak berumur, tapi sebenarnya yang paling perlu kita pahami itu adalah semakin kita tua, masa otot kita itu semakin menurun. Kalau masa otot kita menurun, maka masa lemaknya yang meningkat, gitu. Pada saat keadaan masa otot kita turun, di usia lanjut, kita jadi rentan cedera. Jadi sebenarnya olahraga itu sendiri, terlepas dari misalnya dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh, itu sudah pasti, tapi tentu aja jangan lupa ditopang sama nutrisi yang baik, gitu. Tapi olahraga sendiri itu juga tujuan yang paling utamanya adalah dia kontrol massa otot. Jadi karena semakin tua udah pasti menurun, tapi kalau kita rajin berolahraga, dia akan terjaga, gitu. Jadi kita goal-nya adalah untuk bisa tetap aktif, untuk bisa tetap duduk, berdiri, berjalan secara mandiri sampai tua nanti, gitu. Jadi olahraga apa yang paling mudah dilakukan di rumah? Sebenarnya yang paling mudah itu adalah yang mirroring atau yang mirip dengan kegiatan kita sehari-hari. Manusia itu pada dasarnya bergerak dengan berjalan, berlari, kadang kita mendorong atau kadang kita mendorong ke atas, jadi mendorong ke bawah itu push, mendorong ke atas namanya press. Kadang misalnya mau taruh barang di atas lemari, itu gerakan-gerakan kita sehari-hari. Nah, gerakan olahraga yang dilakukan untuk menopang kegiatan sehari-hari, itu istilahnya namanya compound movement, atau gerakan yang menggunakan banyak otot sekaligus. Apa aja contoh gerakan-gerakannya? Contohnya squat atau jongkok, atau kalau misalnya nggak bisa jongkok, duduk berdiri, gitu. Itu salah satu gerakannya, yang paling sederhana. Lalu gerakan-gerakan yang banyak menggunakan otot bokong atau glutes. Teman-teman nanti mungkin setelah ini bisa Google, misalnya gerakan olahraga yang menggunakan otot bokong. Kenapa bokong? Karena otot bokong itu atau glutes kita itu dia adalah otot paling besar dalam tubuh. Jadi dia adalah penopang. Makanya ada orang bilang core muscle. Core muscle itu bukan hanya perut. Core muscle itu adalah dinamakan core atau inti karena dialah yang menopang tubuh. Jadi kalau misalnya teman-teman berdiri, dari mulai perut sampai back, sampai bokong itu adalah dinamakan otot inti. Kenapa inti? Karena dia menopang. Kenapa dia dibilang menopang? Karena di saat otot di bagian glutes kita terutama itu lemah, maka keadaan tubuh jadi tidak stabil. Dan di saat keadaan tubuh nggak stabil, kita rentan cedera. Entah itu lutut, terutama yang paling sering, atau ankle. Gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang ngerasain, kok lower back-nya sakit, kok ankle-nya nggak enak, atau kok duduk berdiri rasanya berat, nah itu mungkin memang kecenderungannya otot glutes-nya yang lemah. Jadi di dalam kondisi kita saat ini, kita bisa fokus dengan gerakan-gerakan yang sifatnya memperkuat otot bokong. Salah satunya adalah squat itu sendiri, itu yang paling mudah ya. Lalu juga gerakan-gerakan yang jalan gitu, yang selain juga kardio, dia juga banyak menggunakan otot bokong. Untuk teman-teman yang udah agak lebih advance, gerakan-gerakan seperti squat itu bisa juga divariasikan dengan beban. Yang perlu dipahami bahwa badan kita ini sangat pinter ya, jadi
pada saat kita sudah menguasai satu gerakan tertentu, seperti duduk berdiri, jongkok, dan sebagainya, untuk dia bisa mempertahankan massa otot, maka dia harus ditambah porsinya. Entah itu repetisinya atau ditambah beratnya, gitu. Simpelnya sih seperti itu. Kalau gerakannya sih, aku nggak bisa contohin sekarang nih Mas Abu, tapi kira-kira mungkin kalau yang mudahnya sih banyak kok contoh cara melakukan gerakan squat yang benar, atau nanti aku share ulang lagi di Instagram aku @dindautami untuk teman-teman bisa lihat gitu sih. Mungkin itu forward depannya aja. Kalau mau ada yang bertanya seputar olahraga boleh Mas Abu. Oke, jadi intinya gini, tadi gini, kalau misalnya kan aku misalnya suka push up, sit up gitu ya, terus jalan pagi gitu. Itu yang bagus tuh Mhm. beban atau kayak kayak kan sekarang lagi musim juga tuh challenge gitu, lari di pagi hari gitu misalnya. Itu yang bagus tuh yang gimana tuh, Mhm. Mbak? Kalau aku sih, cenderungnya selalu, menitik beratkan pada latihan kekuatan dulu ya. Mmm, mhm Karena mhm. kalau, berlari itu nggak sesimpel itu. Berlari itu dibutuhkan teknik dan terutama kestabilan dari otot bokong. Mmm, Karena kalau kita berjalan aja, berjalan itu kalau kita berjalan pelan-pelan gitu, kita akan menyadari bahwa ada sekitar setengah detik, mungkin kurang dari itu kali. Kita itu sebenarnya berdiri satu kaki, kalau misalnya diperhatikan. Jadi pada saat kita berjalan nih, mhm pada mhm. saat kita naik set, terus baru menopakkan kaki lagi, itu kita ada split second itu kita sebenarnya berdiri pada satu kaki. Jadi berjalan sendiri itu sangat membutuhkan kekuatan dari otot bokong, apalagi berlari di Mmm, mana ada hentakan dan tumpuan keras, mhm mhm. gitu. Jadi pada piramida olahraga, titik beratnya itu ada selalu pada latihan kekuatan atau latihan strength. Nggak usah dibayangkan kayak ngeri di gym dengan dumbbell-dumbbell besar atau barbel besar ya, karena sekarang ini banyak orang masih, apa ya, kayak mungkin takut gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu, kita bisa dengan berat badan tubuh kita sendiri ya, di saat strength-nya bagus, berjalan dan berlari akan menjadi lebih mudah, gitu Mas Abu. Oke oke oke. Ya jadi sebetulnya squat juga udah bagus banget kali ya, Mbak, ya? Squat udah bagus, Heeh. Kalau eee pemula-pemula berapa repetisinya, Mbak? eee, kalau, rule yang mudah itu adalah 10 repetisi Mhm. dalam jumlahnya 3 set. Nah, Oke. waktu di antara set itu kita bisa istirahat sekitar 1 menit. Mhm mhm. Gitu. Kalau misalnya setelah itu sudah mulai terasa mudah ya, mudah itu dalam arti pada saat melakukan 10 kali itu kita bisa ngobrol, kita bisa santai gitu kayak nggak ada beban gitulah ibaratnya, itu bisa ditambahkan jadi 12 kali 3 set Oke gitu. oke oke. Ini kayaknya udah ada pertanyaan Ada dari pertanyaan ya? oke. Kayaknya kalau langsung ngomong sih lebih enak ya kayaknya ya. Oh boleh Bentar ya. boleh. Mhm. Heeh, jadi supaya langsung ada apa namanya, Interaksi. ekspresi, Iya iya interaksi boleh. gitu. Kalau ada interaksi lebih oke, no. Oke, Mbak Ririn mungkin boleh langsung tanya ke Mbak Dinda, silahkan. Hai Mbak Dinda, Halo. adikku kebetulan fitness di tempatnya Mbak Dinda katanya. Oh CrossFit siapa ya? atau apa gitu. Adis. Oh, Adis. Oh, Ya, iya 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 iya. Ya, ini tahu Salam yang ya, Adis. Mbak. membuktikan dunia kecil lagi ya, nanti kenal ini, kenal itu, ini semua jadi semuanya jadi kenal. Oke. Silakan silakan. Anyway, Heeh, I'm a I'm a kind of person yang emang nggak suka olahraga yang kayak nge-gym gitu tuh aku kurang suka. Aku emang dari heeh, dulu tuh sukanya Muay Thai kan gitu, yang heeh, emang nggak tahu deh kenapa gitu, powerful aja kayaknya. Terus sama yoga waktu itu aku combine. It's like mhm. udah 6 tahun lalu deh, terus waktu aku hamil, aku juga masih olahraga, masih senam, masih yoga hamil segala macam, and then suddenly stop sampai sekarang kurang lebih udah sekitar 6 tahun. Dan itu berasa banget gitu. Jadi problem tuh lengan,
paha, pinggul gitu ya, itu langsung melebar semua, naik satu size semua gitu kan, walaupun di rumah seperti yang tadi dikatakan setiap hari nyapu, ngepel, dan lain sebagainya, tapi ternyata itu bukan termasuk olahraga Nggak ya, termasuk. nggak termasuk olahraga gitu. Itu juga Nah baru itu, tahu tuh. iya padahal selama ini itu kebanggaannya ibu-ibu loh. Iya, maaf ya ibu-ibu. Ternyata nyapu, ngepel, ngegosok itu yang berasa sauna gitu ternyata belum termasuk olahraga. Belum. Anyway, jadi kan sekarang nih apalagi dengan sekarang lagi stay at home ini kan mulai sambil jemur-jemuran aku udah mulai ya senam-senam kecil gitu lah ya. Tapi mau start lagi untuk ngecilin paha, terutama tuh paha parah banget deh, paha, lengan gitu ya, pinggul ke bawah. Ya otomatis lah ya perut gitu. Mulainya lagi nih gimana nih gitu karena aku terus terang aja kalau yoga kalau sendiri tuh kayak nggak apa ya, Nggak kayak suka. lost gitu, kayak heeh gitu. Jadi kayak kayak harus ikut kelas atau harus ya gitu deh kira-kira. Jadi how to start it again gitu How untuk to start it memulainya again. lagi. Heeh. Oke, thank Ini you Mbak Ririn. Boleh langsung thank you ditanggapi kali ya jawaban Mbak Dinda ya. Oke, pertanyaannya. oke Heeh. good, thank you. Ini classic case. Jadi ini bukan hanya masalahnya Mbak Ririn, tapi aku udah sering dengar cerita ya terutama ibu-ibu mungkin karena kesibukan atau karena baru ngelahirin, baru off-nya sudah lumayan lama gitu. Nah, untuk jadi yang perlu dipahami itu adalah masing-masing badan kita itu penyebaran lemaknya atau fatnya itu berbeda-beda. Jadi dia nggak mungkin rata. Jadi mungkin ada yang cenderung memang di lengan, ada yang cenderung di perut, ada cenderung gitu di pinggul gitu. Itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada misalnya jenis badan yang misalnya lengannya kecil, pinggulnya tapi mungkin curvy gitu. Jadi walaupun dia berat badannya kurus pun, dia shape-nya tidak akan berbeda jauh gitu. Tapi sebenarnya untuk penambahan lemak itu sendiri yang pertama karena faktor umur, yang pertama yang tadi aku bilang. Karena memang semakin kita tua, kecenderungan untuk massa otot menurun dan massa lemaknya meningkat itu memang semakin tinggi gitu. Yang kedua sebenarnya faktor terbesar dari penyumbangan lemak itu adalah makanan. Karena kita olahraga, oke, asumsinya let's say dalam seminggu kita berolahraga maksimal berapa kali sih? 3 kali, 4 kali, durasinya berapa lama? 1 jam, 1,5 jam, gitu. Itu berarti let's say misalnya 1 jam dalam seminggu, berarti cuma 3 jam dalam seminggu. Tapi kita makan berapa kali dalam sehari? Gitu. Jadi walaupun olahraga sendiri menjadi faktor, maksudnya karena olahraga itu memperbaiki metabolisme, jadi semakin baik metabolisme seseorang, semakin baik juga penyerapan nutrisinya, dan semakin mudah juga dia membakar lemak. Tapi di sisi lain, kalau misalnya olahraganya itu tidak diimbangi dengan nutrisi yang baik, gitu, dalam artian makanannya kalorinya tinggi terus, gitu, jadi otomatis ya lemak juga akan tetap bertambah gitu. Jadi memang yang terbesar itu adalah dari makanan, penyumbang terbesar adalah makanan gitu. Oke. Jadi yang perlu dipahami juga adalah kalau kita mau turun berat badan nih, kalau kita ngomongin hanya berat badan ya, nggak usah ngomongin penambahan massa otot dan lain-lain, badan kita ini ada namanya kalori in, kalori out gitu. Jadi ya simply kalau misalnya mau turun berat badan, gimana caranya ya? Defisit kalori, mengurangi asupan makan. Tidak dengan drastis, jadi misalnya yang paling mudah tuh adalah kita mesti tahu dulu, dari makanan yang kita makan keseharian ini, yang mana sih penyumbang kalori paling besar, gitu. Jangan-jangan kita tuh suka nggak nyadar gitu. Enggak kok, gue makannya nggak banyak, tapi kok gue kayaknya berat badannya naik terus. Nggak taunya mungkin, iya yang nggak dimakan memang nggak banyak, bentuknya kecil, tapi cake 500 kalori. Ya itu kan juga penyumbang kalori besar ya. Jadi yang paling mudah itu kalau kita mau kontrol kita makan apa adalah bikin food diary gitu. Jadi disiplin bikin food diary, tapi jujur, beng-beng 1/4 itu juga ditulis karena itu juga penyumbang kalori gitu. Jadi olahraga sendiri itu hanya ibaratnya olahraga menopang. Dan kenapa aku sangat giat banget mempromosikan strength training itu kenapa? Karena apabila massa otot seseorang itu baik dalam jumlah yang optimum atau persentasenya optimum,
maka dia kecenderungannya dapat membakar kalori lebih baik gitu. Oke. Ketimbang hanya kardio dan kardio dan kardio gitu. Tapi gini Mbak, aku tuh kayak ngebaca pikiran-pikiran yang ada di sini gitu ya. Kayak ada pertanyaan gini, bisa nggak sih nggak olahraga tapi langsing gitu Mbak? Oh bisa, Oh bisa. bisa ya? Teorinya bisa. Teorinya Teorinya bisa ya? adalah kalau kita makannya ibaratnya, jadi gini, masing-masing kita ini tergantung dari jenis kelamin, dari umur, lalu dari kegiatan sehari-hari itu kita bisa dihitung apa yang dinamakan dengan daily caloric assumption gitu. Jadi ibaratnya untuk Mas Abu misalnya dengan tinggi badan sekian, berat badan sekian, jenis kelamin laki-laki itu bisa dihitung sebenarnya kebutuhan kalori per hari itu berapa gitu. Oh, oke. Nah, jadi ibaratnya kalau itu dijadikan acuan, kalau kita mau turun berat badan, logikanya adalah kita mesti menurunkan si kalori per hari itu sedikit demi sedikit. Jadi karena penurunan kalori itu akumulatif, jadi dia makanya nggak bisa dalam arti sehari misalnya langsung pengen turun 5 kilo itu nggak mungkin gitu. Ya jangan nanti sakit gitu kan. Jadi penurunannya itu bisa dilakukan pelan-pelan, asalkan kita tahu apa sih sebenarnya penyumbang kalori terbesar kita itu, gitu. Kalau sekarang di sosial media itu ada banyak banget pengukur atau di aplikasi kira-kira kalori berapa sih gitu. Tapi jangan jadi obsesif, maksudnya hanya kira-kira aja gitu. Yang paling gampang itu satu mangkok nasi itu kalorinya sekitar 150 kalori gitu. Jadi misalnya teman-teman bisa punya ukuran ya, kalau misalnya makannya 2 mangkok, 2 cups gitu, 2 mangkok ya berarti 300 gitu. Belum kan misalnya tempe goreng, digoreng gitu, ikan goreng, digoreng gitu. Itu juga akan banyak berkontribusi terhadap kalori yang kita makan. Jadi pada saat kita makan siang, kalau ada nasi, lauk pauk, sayur mayur itu kira-kira kita bisa konsumsi sekitar 500 sampai 600 kalori. Gitu. Nah, tapi kalau itu kan jaminan kenyang dan kenyangnya lama ya. Tapi gimana kalau misalnya kita lagi sambil nonton terus ngemil? Nah, ngemil yang satu paket keripik kentang gitu misalnya. Nah, itu satu kantong itu bisa easily bisa 700 atau misalnya suka minum boba gitu. Nah, itu satu boba gimana Mbak? Boba, sorry. boba. Tolong ini digaris bawahi boba ya. Boba nggak apa-apa, cuman hanya yang perlu dipahami adalah kalorinya tinggi sekali gitu. Jadi kalorinya bisa kira-kira sekitar 600 gitu. Jadi kebayang kalau misalnya 600 itu digantikan dengan makanan yang lebih bernutrisi ya, seperti nasi, lauk pauk, sayur mayur gitu, yang mungkin sama-sama 600 kalori, tapi tubuh bisa menyerap semua nutrisinya karena ada karbohidrat, ada protein, dan ada mineral-mineral yang emang dibutuhkan sama badan. Ketimbang satu minuman yang 700 kalori, tapi isinya hanya mungkin penyerapan kitanya hanya gula gitu. Kira-kira gitu sih, Mas. Oke. Nah, untuk olahraga ada lagi yang mau komen kah? Atau ada yang mau sharing dulu sebelum kita masuk? Karena ini sebenarnya, ada yang mau, sebentar. Silakan Ibu Tuti. Mangga, silakan Ibu. Halo Mbak. Halo. Aku mau nanya nih. Kan saya orang yang males sebetulnya olahraga, ya kan kayak tadi klasik. Sama Bu, sama. Saya dulu olahraga itu untuk fun aja. Saya dulu tenis, ya, tapi untuk fun aja. Terus 3 tahun yang lalu saya rutin yoga di rumah, jadi kayak private lah dengan 5 orang lah, gitu kan. Terus sekarang ini seminggu 2 kali. Yang saya tanyakan, memang saya bukan orang yang kepengen kurus, enggak. Karena umur saya kan udah 66, double six nih. Gitu kan. Jadi lebih pengen untuk supaya, karena ingat ibu saya, jadi supaya saya tidak jatuh di pinggul, ataupun yang orang-orang di lutut. Alhamdulillah sampai sekarang lutut saya tidak bermasalah. Ya kan. Cuman yang belakangan ini yang saya rasakan, saya kalau dondok itu suka pusing gitu. Nah, kebetulan kelas saya itu power yoga.
Jadi sekarang itu udah ada nggak terlalu enjoy karena semua kebanyakan kan ada yang lebih muda lah, gitu kan, belum 60 gitu kan. Jadi hitungannya kan berat buat saya. Jadi sekarang kayaknya apakah saya mesti harus mundur yoga sendiri tanpa itu, karena buat saya sekarang jadi kayak beban. Tadinya enjoy jadi kayak beban kan, karena hitungannya kan berat, karena memang dia lebih ke power gitu loh. Nah, tapi ada bagus sih, benar tadi bilang stay at home itu, walaupun 15 menit, 20 menit, saya malah jadi lebih rajin. Gitu. Anak-anak sering masak. Memang saya bukan orang yang diet, enggak. Keluarga saya tuh semuanya gede-gede. Untuk makan, enggak masak. Ini sore barusan bikin kue, bikin roti. Dah. Nah, jadi saya mau tanya, dengan umur saya yang segini, itu hitungannya umpamanya satu gerakan 40 kali, apakah harus saya kurangin? Saya terus terang juga kan berat ya. Sama, kenapa sekarang tuh kalau saya gerakan yang ke bawah, itu pusing sehingga ke perut mual. Tapi tidak selalu. Oke, Bu. Oke, ini bagus banget. Apakah faktor umur? Faktor umur. Apakah saya kurang continue yang benar-benar mengerjakannya gitu. Ya, oke. Dan mungkin juga ini bisa dirasain sama siapapun gitu ya. Mungkin juga jadi pertanyaan semua orang juga. Oke, terima kasih Ibu. Boleh ditanggapi Mbak Dinda, silakan. Kalau misalnya aku menjawab pertanyaan yang kalau apakah mesti kurangi dulu intensitasnya gitu. Kita semua masing-masing memang udah dikasih kelebihan sama Tuhan untuk bisa merasakan ada awareness sama badan gitu. Jadi bagus udah bisa awareness bahwa apakah saya harus mengurangi daripada saya memaksa. Kalau aku nggak bisa menjawab secara komprehensif karena kita hanya per Zoom gini, kecuali misalnya aku tahu sejarahnya ibu seperti apa olahraganya atau kesehariannya asupan nutrisinya seperti apa gitu. Karena yang pertama, kalau untuk mengurangi intensitas, kalau nggak nyaman, iya, harus dikurangin. Karena hanya kita yang tahu badan kita, gitu. Kalau misalnya tadinya sering banget olahraga, terus tiba-tiba berhenti lama, nah untuk mulanya lagi itu juga memang harus dikurangi intensitasnya. Karena yang harus dipahami adalah badan itu butuh waktu untuk beradaptasi. Seperti kayak kita aja lagi di rumah ini loh, minggu pertama mungkin pusing, stres, kesel, bingung gitu. Minggu kedua udah mulai, oke, gimana caranya supaya gue nggak pusing, gimana caranya supaya gue bisa punya aktivitas. Nah, minggu ketiga udah lebih ke pasrah, ya udahlah gitu. Nah, jadi sama juga seperti olahraga, kita juga butuh adaptasi, terutama kalau udah lama banget nggak olahraga gitu. Kalau untuk posisi downward dog-nya tiba-tiba pusing, bisa jadi yang perlu diperhatikan yang pertama, sebelum berolahraga ada asupan atau enggak gitu. Yang kedua juga hydration-nya gimana, minumnya kurang atau enggak gitu. Yang ketiga juga yang perlu diperhatikan itu pada saat downward dog-nya sudden movement atau enggak, atau perlahan gitu. Jadi aku nggak tahu, mesti aku tidak bisa memberikan satu solusi, tapi mungkin yang bisa dicoba downward dog. Yang pertama mungkin sebelum olahraga makan sesuatu yang sifatnya memberikan energi instan. Pisang contohnya, atau misalnya roti tawar ada yang manis-manis dikit gitu. Jadi dia bisa kasih gula yang instan untuk dipakai berolahraga gitu. Atau yang ketiga juga pada saat melakukan downward dog-nya jangan terlalu cepat, mungkin pelan-pelan gitu. Jadi coba dilihat dari tiga itu. Kalau misalnya masih nggak enak, ya bisa jadi mungkin diistirahatin dulu yang gerakan yang duduk yang kepala di bawah gitu untuk sementara waktu. Gitu sih pertanyaan. Saya mudah-mudahan bisa membantu ya, Bu. Oke, Oke, gitu. makasih. Thank you. Oke, terima kasih. Mungkin kita langsung ngomongin tentang ini yang paling menarik sih Mbak sebenarnya, emotional eating. Makanan. Nah, itu kan yang gimana ya? Kalau balik lagi ya, sekuat apapun olahraga, kalau kita nggak memaintain makanan juga kan balik lagi ya, itu juga part yang penting adalah gimana makan kan gitu intinya. Betul. Oke, boleh silakan langsung. Berbicara mengenai emotional eating ini, yaitu dimulai dengan aku udah mulai banyak banget lihat di sosial media kayak orang-orang menjerit gitu loh. Aduh ini gimana ini, kita dikit-dikit ngemil, dikit-dikit buka kulkas,
belanja ini itu, baking. Sebenarnya yang perlu dipahami dalam makanan itu, yang pertama, pertanyaan yang paling gampang itu sebenarnya, kita lapar apa enggak sih? Gitu. Kita mungkin jarang tuh nanya-nanya, "Gue lapar apa enggak ya?" Gitu. Waktu perjalanan ke kulkas itu lapar atau enggak gitu. Jadi sebenarnya untuk mengatasi emotional eating itu adalah yang perlu dipahami adalah apakah kita lapar secara fisik. Nah, contohnya lapar fisik itu apa deh? Mas Abu bisa kasih contoh nggak tanda-tandanya seseorang itu lapar fisik? Lapar fisik, gimana ya? Perutnya udah nggak enak aja, udah mungkin. Satu, iya. Perut nggak enak. Ada lagi? Keringetan. Heeh. Ya nggak sih? Kalau lapar banget kan suka keringetan. Oh, pusing. Pusing, Ya, heeh, pusing. heeh. Mau marah. Mau marah, iya, heeh. Lemas juga. Lemes, ya, oke. Nah, Ha. jadi kita sebenarnya itu sangat paham akan ciri-ciri fisik dari lapar itu sendiri. Karena apa? Karena lapar yang sesungguhnya atau lapar fisik yang sesungguhnya itu Tuhan kasih udah datangnya pelan-pelan. Jadi nggak ada tiba-tiba kayak gue lapar banget, gue pengen banget makan somai sekarang. Jadi nggak. Jadi lapar itu datangnya pelan-pelan. Jadi biasanya dimulai dari perut bunyi. Ya kan, itu udah ibaratnya bel satu, ting 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 perut bunyi. Oh berarti tandanya gue udah lapar nih, mulai lapar. Terus yang kedua misalnya konsentrasi mulai menurun gitu. Misalnya yang tadinya lagi kerja ada yang work from home mungkin kok tiba-tiba udah agak lemes, gula darahnya mulai menurun gitu. Itu juga ciri-ciri tanda lapar fisik gitu. Tapi kita tuh udah tahu sebenarnya tanda-tanda ini, tapi seringkali terabaikan karena kesibukan atau karena simply nggak aware. Jadi misalnya contoh, teman-teman yang bekerja di rumah, udah tahu lapar nih, tanggung, masih 2 email lagi, 3 email lagi. Akhirnya baru makan jam 2 atau jam 3 atau udah jauh lewat. Jadi makan ketika lapar banget. Biasanya kalau makannya lapar banget, berhentinya itu kenyang banget gitu. Jadi pada saat berhenti kenyang banget, memulai nanti makannya pada saat lapar. Jadi cycle itu berulang sehingga timbul apa yang dinamakan dengan rakus gitu. Jadi karena kita tidak menyadari bahwa si sinyal-sinyal lapar itu Tuhan kasih itu sebenarnya udah dari kita kecil gitu. Tapi kita selalu abaikan itu karena kesibukan gitu. Nah, kalau kita memahami ciri-ciri lapar fisik ini dengan baik, kita bisa juga pada saat kita makan, kita bisa ngeset kadar mau kita kenyang itu gimana, asal kita aware, gitu. Jadi, sebelum kita masuk ke emotional eating itu, sebenarnya yang pertama yang kita perlu tanya lagi ke diri kita sendiri, tahu nggak kita ciri-ciri lapar fisik? Tadi udah tahu. Kalau sekarang yang kedua, aware nggak kita? Dan apakah kita makan itu pada saat ciri-ciri lapar fisik itu datang? Atau dibiarin sampai lapar banget, akhirnya pada saat makan berhentinya di kenyang banget. Jadi itu pertanyaan yang mungkin bisa ditanya sama diri sendiri dulu gitu. Selama ini pola makannya seperti apa gitu. Nanti setelah udah mulai paham, baru diinget-inget lagi. Pada saat kita tadi makan, kita itu pada saat bagaimana? Lagi kenyang tetap makan, apa emang udah bener deng tadi udah pas perutnya bunyi berarti udah lapar gitu. Jadi itu yang pertama, mengenali lapar fisik. Nah, untuk masalah lapar emosi sebenarnya makan di luar dari ciri-ciri lapar fisik itu kategorinya udah bisa masuk sebenarnya menjadi lapar emosi. Tapi sebenarnya itu normal karena kan gini ya, biasa kita kan menggunakan semua alasan untuk makan. Seneng makan, stres makan, naik jabatan makan, ulang tahun makan, liburan makan, gitu. Jadi semuanya dijadikan alasan untuk makan. Tapi padahal sebenarnya kalau kita mau memahami, emosi itu tidak sama dengan makan. Jadi contoh misalnya stres gitu. Stres itu definisi stres itu adalah kata-kata yang paling sering banyak dipakai jadi kayak misuse gitu. Jadi definisi stres itu sendiri adalah melakukan banyak hal dalam waktu berbarengan. Jadi juggling too many things at the same time. Jadi caranya mengatasi stres gimana?
Ya, kita list mana yang urgent, mana yang important. Hubungannya sama kan apa? Nggak ada sebenarnya. Gitu. Jadi memahami emosi yang kita rasakan itu apa. Sedih juga berbeda, stres berbeda, sedih berbeda. Ada macam-macam kategori emosi. Yang pasti yang perlu kita pahami itu adalah kenali emosi yang kita rasakan itu apa. Yang paling mudah itu untuk biar kita nggak langsung ngambil makanan, memang harus dibiasakan, misalnya contoh mau buka kulkas nih, padahal baru makan siang 2 jam yang lalu, misalnya. Kan? Minum, yang paling mudah adalah minum air putih dulu. Gitu. Kadang kita sebenarnya lupa, ternyata kita tuh nggak lapar, kita tuh aus gitu. Itu juga kadang terlupakan gitu. Jadi di masa karantina ini juga masa yang baik untuk kita lebih aware lagi sama badan. Kalau aku personally misalnya satu botol kayak gini nih, ini sekitar 600 ml. Jadi aku selalu hitung, misalnya dalam satu hari ini aku harus minum sekitar 4 inilah, jadi totalnya 2 liter gitu. Atau sekitar ya 2 liter, 2 literan lebih lah. Nah, jadi kalau misalnya kecukupan air kita terpenuhi, biasanya kita nggak akan selapar itu. Kalau mau mulai besok dicoba. Minumnya cukup 2 liter, kecenderungan pengen ngemil di waktu jam makan itu bisa pelan-pelan berkurang. Paling banyak pipis kalau yang nggak biasa minum banyak pertama-tama, tapi badan kita akan adaptasi. Gitu. Jadi pada saat mau buka kulkas atau mau nyomot gorengan di jam-jam yang misalnya kita baru makan, kita memang harus nge-break habit itu dengan doing gitu. Nggak bisa cuman, oh iya nanti deh gue praktekin, tapi cuman kayak gitu doang, tapi bener nggak bikin. Kalau mau, paling mudah pertama minum, kedua jangan langsung diambil, ngapain dulu yang lain gitu. Jadi kalau bisa, misalnya nih udah mau ngambil, mau nyomot, baru oke deh gue minum dulu, atau oke deh gue ngapain dulu yang lain. 10 menit aja, sambil excitement itu turun, baru kita bisa menyadari, oh ternyata kita itu nggak lapar. Gitu. Ternyata kita itu bosen, gitu mungkin. Jadi bosen itu kan tidak sama dengan makan solusinya. Bosen itu bisa membaca buku, gitu kan, bisa menonton TV gitu, atau bisa Zoom sama teman gitu. Jadi 10 menit aja dulu kita pahami dan kita sadari bahwa karena emosi itu biasanya datangnya singkat gitu, excitement gitu ya, atau misalnya kebosanan terus tiba-tiba mau ambil. Tapi kalau misalnya kita bisa step back dulu sebentar, dan dia biasanya nanti kita mulai akan, oh ya deng, ternyata gue nggak lapar-lapar banget gitu. Gitu sih. Jadi minum, sama yang pertama, tunggu dulu 10 menit. Tunggu aja dulu 10 menit. Oke. 10 menit ya? Alright. Oke. By the way, kenapa sih, nggak tahu ya, mungkin yang ada yang ngerasain juga kalau lagi overload kerjaan gitu, stres, apa, rasa pengen ngunyah tuh tinggi gitu. Kenapa ya, Mbak? Pada saat kita bekerja itu kan kita nggak ngapa-ngapain aja, otak itu mengambil energi dari tubuh kita sekitar 30%, Mas Abu. Jadi kebayang nggak kalau lagi kita kerja yang mikir banget, itu memang benar mungkin lapar, gitu, atau memang mungkin karena dia energy consuming, berpikir itu energy consuming. Jadi kecenderungan lapar itu udah pasti, gitu. Tapi kan apa yang kita makan sangat bisa kita pilih gitu. Contohnya mungkin daripada sesuatu yang berkalorinya tinggi sekali, kita bisa ganti dengan buah-buahan misalnya. Gitu. Jadi kita kan pada saat masa karantina ini goal-nya adalah bisa jadi kita bisa, karena kita bisa sebulan lebih nih kan, bisa merubah habit lama gitu menjadi habit baru yang tadinya mungkin di mejanya biasanya cemilan, mungkin pelan-pelan diganti dengan yang kalorinya lebih rendah seperti buah-buahan. Oke. Ada lagi kah? Ada yang mau bertanya? Oke, ada. Oh, ada yang tadi bertanya, kalau PMS larinya makan banyak gitu katanya. Kalau urusan PMS memang kalau ini belum pernah nyobain sih. Ini bukan bohongan ya, tapi memang perempuan itu karena kita adalah hormonal creatures gitu bilangnya, bahwa memang kita kecenderungan hormon naik turun itu memang bisa bikin lapar. Tapi ya again,
itu kan kita alami tiap bulan ya. Jadi semestinya kita udah tahu triggernya apa. Jadi ibaratnya sekarang juga ada aplikasi tuh yang bisa ibaratnya menebak-nebak kapan sih kita menstruasi. Jadi kita udah tahu seminggunya, oh ini tuh gue lagi masuk masa PMS. Dan what do I do? Ya berarti memang harus mengganti craving-nya itu dari mungkin yang tadinya manis-manisnya hal yang lemaknya tinggi gitu mungkin bisa diganti dengan buah. Tapi bukan berarti juga sebenarnya aku juga sangat against hal-hal kayak gitu. Aku juga pencinta makanan dan pencinta makanan manis-manis. Cuman perbedaannya adalah gini aja sih simpelnya. Nggak ada orang gemuk itu karena makan banyak. Yang ada karena makan banyak terus-terusan. Gimana? Jadi Coba kalau diulang, Mbak. sekali-sekali Diulang. nggak masalah. Diulang. Sekali lagi. Nggak ada orang gemuk karena makan banyak, yang ada karena makan banyak terus-terusan. Oh, oke. Gitu. Jadi makan banyak oke ya? Ya, tapi nggak terus-terusan. Oh, kalau terus-terusan. Oke. Jadi karena kalori itu dia akumulatif, Mas Abu. Jadi ibaratnya gini, simpelnya, untuk mengurangi 1 kilogram lemak dibutuhkan defisit 7.000 kalori. Dan itu kan 1 kilogram lemak dibutuhkan 7.000? kira-kira sekitar 7.000 kalori defisit. Oh, oke. Berarti kan kita nggak bisa ngelakuin dalam satu waktu, itu mesti pelan-pelan. Gitu. Begitu juga untuk naik berat badan. Nggak ada habis makan banyak, besoknya langsung naik 10 kilo tuh nggak ada. Gitu. Jadi, misalnya Mbak Dri bilang aku berat badannya naik, itu juga pasti nggak mungkin sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, itu bisa tahunan. Berarti kan untuk menurunkannya juga mesti mengurangi makannya apa? Pelan-pelan juga, jadi sama aja. Sama. Gitu. Oke. Jadi kalau selama ini berat badannya naik, ya harus dipahami juga bahwa dia nggak akan mungkin naik dalam waktu yang sebentar. Paling nggak sebulan, 2 bulan, gitu, 3 bulan. Nah, untuk turunnya lagi berapa lama? Ya minimal ya 3 bulan juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Hana. Tips untuk ibu menyusui dong, Mbak. Kok kayak lapar melulu ya? Nah, gitu. Ini juga aku nggak bisa ngerasain nih, jadi susah ceritanya ya. Karena aku juga udah pernah mengalami ya, tapi memang menyusui itu memang energy consuming, dan memang kalau untuk ibu-ibu hamil dan menyusui itu memang kalori yang dibutuhkan udah pasti lebih daripada yang tidak menyusui. Itu satu. Tapi kalau lapar melulu itu normal, emang karena energi yang dipakai juga dan nutrisi yang diberikan ke anaknya itu kan juga ngambil dari ibunya juga. Jadi benar memang kalau misalnya menyusui itu memang harus makan. Tapi sekarang yang dipilih adalah apa yang dimakan. Gitu. Jadi tetap pilihlah makanan yang bernutrisi baik. Prinsipnya tuh adalah variatif, moderat, seimbang. Gitu. Jadi variatif dalam artian sayur bisa diganti-ganti beraneka warna gitu. Variatif dalam artian jangan lupa proteinnya, jangan lupa karbohidratnya gitu. Seimbang, variatif, moderat, dan seimbang. Ya, dalam arti seimbang juga bisa dari porsinya gitu. Ibu hamil memang lapar, tapi lapar juga kita bisa rasain kan. Kita lagi lapar aja, lapar banget gitu. Kapan terakhir kali makan itu menurut aku sih sama sih gitu. Karena masing-masing dari kita udah dikasih built-in awareness gitu sebenarnya. Cuman kita yang jarang kita main sibuk kerja udah dikasih sinyal sedikit tapi tak asik tanggung, akhirnya lapar banget. Wah, lapar banget, makan banyak banget, wah kenyang banget gitu. Perlu teman-teman ingat itu, si otak kita itu baru kasih, ibaratnya ini kita makan, kita baru kenyang itu tuh nanti. Jadi ada jedanya, sekitar 15-20 menit, baru otaknya kasih tahu, udah kenyang. Jadi makanya itu pentingnya juga makannya jangan buru-buru. Gitu. Karena kalau makannya buru-buru, kita makan banyak nih. Pada saat makan banyak nggak berasa kenyang. Nanti 20 menit kemudian kenyang banget sampai nggak bisa napas, sampai buka resleting atau buka kancing. Gitu. Jadi itu juga penting diingat bahwa nggak secepat itu ada lag-nya, ada time-nya. Gitu. Oke, ini penting banget nih. Jadi abis makan, diem dulu, jangan langsung nambah gitu ya? Iya, jangan. Tapi ini agak susah kalau di restoran Padang sih kayaknya ya. Iya, susah kan ya, susah. Padang susah mau berhenti dulu gitu. Ya udah deh. Ya oke. Ya, tapi
at least kan sekarang udah tahu ada ilmunya seperti ini gitu. Jadi kalau kita tahu kan kita kecenderungannya bisa lebih berpikir 2-3 kali. Oh, ingat waktu itu Dinda pernah bilang ini gitu, atau Oke. bisa dicoba. Nah, Kayak ini ada gitu. pertanyaan menarik Karena juga nih, Mbak. Bentar ya, nih. Kenapa kalau orang gemuk cepat besar, makan banyak? Jadi kalau orang gemuk makan cepat gede gitu. Sedangkan orang kecil makan banyak nggak besar-besar katanya, Mbak. Ini bener gitu ya? Kalau orang yang gede makan banyak gede gitu. Ini memang agak nggak adil apa gimana nih? Gimana? Sedangkan orang yang kecil katanya, ini kata Mbak Andiana Desi Suri, kalau orang yang kecil makan banyak nggak gede-gede, kenapa ya gitu? Jangan salah juga, orang-orang yang kurus itu belum, kan orang bilang, lo enak, metabolismenya bagus, nggak gendut-gendut. Jangan salah juga, tapi kalau kurus, orang kurus itu juga bisa jadi, aku nggak bilang selalu ya, ini ada beberapa kasus, penyerapannya yang kurang baik. Gitu. Jadi penyerapan gimana, Mbak? Gimana? Jadi daya serap tubuhnya, pencernaannya juga bisa kurang baik gitu. Jadi orang kurus yang dibilang kurus itu orang iri gitu. Ya itu bukan berarti dia metabolismenya bagus juga, nggak selalu gitu. Jadi kalau orang gemuk cepat besar. Jadi gini, menjadi gemuk itu kan sebuah proses ya. Dan kalau tadinya lambung kita itu sebesar ini, pada saat kita rakus, jadi dikasih makan kenyang banget melulu gitu, kenyang banget, akhirnya dia akan membesar. Pada saat lambung itu membesar, berat badan naik, dia jadi kayak cycle gitu. Jadi kalau nggak makan banyak, lambungnya nggak penuh gitu terus. Jadi itu dia kecenderungannya juga kalau misalnya berat badan yang berlebih atau di kondisi obesitas itu, selain dari medical condition ya, kalau itu kan aku nggak bisa berkomentar. Mungkin ada beberapa yang memang ada medical condition tertentu atau harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Tapi kalau dalam kondisi normal, dalam artian memang geraknya yang kurang atau makannya yang berlebihan, dan stres level yang tinggi juga sangat mempengaruhi berat badan atau mempengaruhi fat level kita gitu. Jadi makanya kalau yang berasa gemuk atau berat badannya berlebih, terus merasa susah banget turun, padahal udah olahraga, padahal udah membatasi atau mengurangi makan, coba dicek stres level juga. Gitu. Oke, berarti yang penting juga stres level sama tingkat olahraga gitu ya? Sama pola tidur. Istirahat, pola tidur. Oke. Nah, ini ada juga dari, ini Kang Benny Fuad. Apa kabar, Kang? Sehat ya? Mana ya, saya nggak ngelihat wajahnya nih. Mana nih, coba. Oh iya, oke. Sip. Air putih ya? Ya, jadi gini. Untuk air putih, saya pernah baca artikel, kalau air putih hangat lebih baik buat tubuh, air putih hangat lebih baik buat tubuh. Bener nggak katanya? Gimana, Mbak? Aku sih bukan dokter ya, jadi secara medis mungkin aku kurang paham, tapi logikanya tuh gini, air yang masuk ke dalam tubuh itu, tubuh kita akan mengikuti temperatur badan. Tapi memang, kenapa air dingin itu misalnya banyak yang berkontroversi, karena memang kecenderungannya kalau keseringan emang mungkin bisa mempercepat, kalau misalnya kita kondisinya lagi kurang sehat, dia akan mempercepat peradangan gitu mungkin. Tapi kalau aku sih amannya minum aja air putih yang biasa, air biasa. Jadi panas enggak, dingin enggak gitu. Jadi air putih. Tapi tetap again air putih itu penting banget, mau dingin mau anget gitu. Air dingin pun tidak menyebabkan gemuk, yaitu mitos gitu. Water is water. Air sangat dibutuhkan badan karena badan kita itu 80%-nya adalah air. Lebih dari 50% lah, sekitar 50-60%-nya made of water. Jadi air itu penting banget. Oke, ini juga ada yang nanya soal skoliosis. Gimana, Mbak? Untuk skoliosis juga aku tidak bisa menyarankan olahraga apa yang baik karena gini, skoliosis itu harus dibarengin dengan terapi-terapi tertentu. Jadi kalau untuk yang punya medical condition, unfortunately aku tidak bisa menyarankan di sini karena untuk yang tidak punya medical condition aja aku mesti tahu historinya apa, kegiatan sehari-harinya seperti apa. Jadi untuk Mbak Rita Kurniati mungkin yang pertama bisa mungkin kalau skoliosis biasanya ada terapi ya.
Dan biasanya olahraganya bersama fisioterapisnya, kalau setahu aku seperti itu, untuk yang punya masalah skoliosis gitu. Jadi kalau cuman jalan pagi aja gitu juga tetap harus apa namanya, harus cek ke pihak ya Kalau maksudnya jalan cek. mungkin aman, tapi mungkin jalan yang agak lama itu mungkin nanti bisa jadi juga sakit. Jadi Oh iya iya. aku yang untuk kondisi seperti ini aku sangat sarankan ada dampingan dari fisioterapis dan juga dari dokter yang bersangkutan gitu, Mas. Oke, oke. Gitu ya, Bu Rita ya. Ini juga dari Mbak Anggreni Amini. Mbak, kalau saya tidak merasa lapar di pagi hari, tidak apa-apakah saya skip sarapan? Semenjak work from home, saya tidak selapar biasanya. Wah, ini saya juga pengen nih nggak selapar biasanya ya. Tapi di satu sisi, saya khawatir kalau makannya lebih sedikit dari yang biasanya, berarti asupan nutrisi yang masuk ke tubuh lebih sedikit dong. Karena semenjak work from home, makan saya jadi jauh lebih sedikit karena nggak lapar itu tadi. Gimana kira-kira? Sebenarnya gini, yang taruh jam sarapan, makan siang, makan malam, itu kan diatur sedemikian rupa. Kalau contoh makan siang di kantor gitu, kalau jam makan orang dibebasin kapan aja dia lapar, susah kita bekerja, ya kan? Tapi sebenarnya jam makan sesungguhnya adalah jam di mana kita merasa lapar. Jadi kalau misalnya pagi hari belum merasa lapar, ya lapar dalam artian tanda-tanda lapar fisik tersebut ya, ya nggak ada masalah. Aku juga personally bukan tipe yang suka makan besar ibaratnya di pagi hari gitu. Jadi aku nggak masalah. Buat aku yang paling penting itu kita memahami dulu kita lapar. Bisa jadi nggak merasa lapar di pagi hari karena mungkin tadi malam, kalau malam makannya agak banyak gitu misalnya. Jadi masih berasa pagi-pagi rada kenyang, nggak masalah juga gitu. Yang paling penting adalah kita memahami kapan kita lapar dan kapan kita kenyang gitu. Jam lapar itu nggak harus misalnya jam 8 itu sarapan, jam 12 makan siang. Itu sebenarnya dibikin seperti itu untuk keteraturan aja sih gitu. Tapi again, kadang-kadang waktu zaman ngantor dulu misalnya, aku cenderung sarapan misalnya pagi jam 6. Jadi aku jam 10 udah rada-rada lapar. Tapi ada temanku di kantor yang sarapannya baru jam setengah 10 baru lagi makan bubur ayam misalnya. Nanti jam 12 dia belum lapar, ya itu normal aja kan gitu. Jadi kenalilah sinyal lapar dan kenyangmu sendiri gitu. Jadi nggak ditentuin. Tapi kalau itu misalnya udah jadi kebiasaan, let's say gitu, jam satu tuh lapar, jadi kebiasaan yang rutin, itu juga bisa kan ya? Oh bisa, jadi memang itu akan menjadi habit. Tapi yang kadang kita lupa juga, kita terbiasa kalau di kantor misalnya jam makan siang tuh pasti jam 12 gitu. Tapi kalau kita ke negara lain, ada negara lain yang jam makan siangnya jam 1. Ada makan yang jam dinnernya jam 9, jam 8. Gitu. Jadi adaptasi aja sih sebenarnya ya. Adaptasi aja, iya benar. Oke, nah ini Mbak Hana nanya lagi, mungkin kalau ada varises di betis, ada pantangan olahraga nggak katanya? Nah ini juga pertanyaan yang aku nggak bisa jawab straight answer karena varisesnya kenapa, seperti apa, pantangan olahraga ini dari dulunya olahraganya apa. Mbak, aku mohon maaf kalau pertanyaan yang ada urusannya medical condition itu, aku benar-benar harus ibaratnya diskusi gitu. Jadi nggak bisa, there's no straight answer buat kayak gini. Tapi misalnya sebelumnya olahraganya apa, ada nggak olahraga yang dilakukan yang ternyata nggak menyebabkan varisesnya bertambah parah atau tidak menyebabkan sakit. Kalau memang itu yang selama ini dirasakan semuanya aman, ya mungkin boleh dilanjutkan. Tapi kalau ingin mencoba olahraga baru, ya mungkin harus dicek dulu gitu. Nah itu jawaban-jawaban yang pertanyaan-pertanyaan yang aku nggak bisa jawab langsung. Nanti mungkin boleh DM-an aja ya untuk lebih detail. Ini dari Ibu Wiwi. Sekarang ini ada kontradiksi antara waktu berjemur untuk usia senior yang terbaik jam 10 pagi selama 15 menit. Tapi ada lagi artikel yang mengatakan waktu berjemur jam 10 pagi itu bahaya karena UV-nya tinggi. Yang terbaik sebelum jam 9 pagi. Sebenarnya mana yang benar katanya? Aku jujur ya, aku sendiri itu juga kadang jam 10 itu misalnya udah harus ngurusin homeschooling anak-anak gitu. Jadi aku sejujurnya kalau ini aku nggak terlalu ambil pusing. Karena buat aku matahari itu berkah. Ini buat aku ya.
Dan kayaknya kalau kita kesibukan mikirin jam yang terbaik, nanti kitanya nggak berjemur-berjemur, atau kita berjemurnya dengan rasa ketakutan. Jadi nggak bagus juga berjemur, nggak bahagia gitu. Jadi menurut aku sih, iya memang artikelnya bilang pada saat jam 10 itu kita ada UVB gitu, di mana itu adalah misalnya yang bagus untuk pembentukan vitamin D gitu. Kalau jam 9 misalnya kurang UVB-nya, tapi dalam keseharian itu kan nggak bisa sama terus ya. Mungkin kita kecenderungan misalnya ada yang malah bisa jam 8 bisanya, karena jam 9 dia harus work from home, nggak mungkin work from home sambil berjemur gitu misalnya. Jadi again, hal seperti ini tuh sebenarnya mirip kayak olahraga. Yang terbaik yang mana? Yang disempatkan, bukan yang diomongin gitu. Benar. Jadi olahraga yang terbaik yang mana? Yang disempatkan, yang bukan diomongin. Jadi buat aku sih tetap tahu logika di balik ini atau informasinya di balik ini. Tapi untuk aku pribadi, buat aku ada matahari saat ini tuh buat aku it's a blessing. Mau aku bisanya jam 8, mau jam 9, mau jam 10, sebisa mungkin aku sempatkan berjemur. Aku merasa kita semua udah dipunya yang tadi aku bilang built-in awareness, kalau jam 10 panas banget nggak kuat, buat apa dipaksa juga, jadinya stres sendiri gitu. Aku senang berjemur dalam keadaan hatinya lepas, bahagia, senang sambil baca buku, sambil dengerin musik gitu. Jadi yang mungkin yang perlu diingat pada saat kita lagi kondisinya seperti itu, vitamin-vitamin atau yang dari matahari yang Tuhan udah kasih tuh kayaknya lebih masuk aja dibandingkan kita sibuk duduk sambil mikir mendingan jam 9 apa jam 10 ya, mendingan jam 9 apa jam 10 ya. Gitu sih kalau aku pribadi. Ya, oke. Yang penting dilakukannya penuh dengan gembira dan bahagia dan hati yang lepas gitu ya kira-kira. Iya, kira-kira gitu. Oke, ini Mbak Nini udah nggak kerasa kita udah 20.07 gitu. Oh, wow, oke. Dan ya yang nggak kerasa ini udah sejam gitu. Nah, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan terakhir boleh. Kalau nggak ada kita, oke. Silakan. Ya, udah saya unmute. Silakan Ibu Asti. Silakan. Ibu sehat? Apa kabar? Baik, kabar Kang Abu? Baik, silakan. Halo Mbak Dinda. Hai. Silakan, Bu. Mbak, tadi aku udah nulis di situ bahwa aku kan sebenarnya kebetulan senang berlari olahraganya. Karena yang paling murah, paling gampang, paling mudah gitu ya. Nah, kemudian sekarang kan nggak bisa lari sembarangan karena kebetulan rumah saya itu adanya di dalam suatu ya bilang perkampungan lah, walaupun di Bintaro belakang gitu ya. Gitu. Jadi, nah itu kebetulan warganya tuh masih berkeliaran. Jadi saya terus terang aja untuk keluar tuh agak takut ya. Iya, gitulah ya intinya. Bukannya saya parno, enggak gitu, tetap. Cuman saya harus jalan dulu naik mobil untuk cari tempat lari. Nah, akhirnya saya kan mencoba untuk lari di rumah. Aduh, kayaknya aku malas banget ya. Sedangkan saya lari itu seminggu 2 kali, minimal 5-10 kilo. Oke. Kemudian setiap hari saya jalan karena memang saya membiasakan tidak menggunakan mobil. Jadi saya kemana-mana tuh naik Transjakarta, naik busway, naik MRT. Jadi jalan naik kemana-mana. Kurang lebih pulang pergi itu 1 kilo atau 1-2 kilo lah gitu. Jadi itu setiap hari tuh berjalan tuh ada geraknya. Yang terasa pada saat saya di rumah selama 2 minggu, baru 2 minggu loh Mbak, baru 2 minggu yang kemarin itu ya. Itu yang terasa adalah badan saya ngilu, terus saya kayak agak demam gitu, apa sih orang Sunda bilang teh ya kayak demam lah gitu ya. Terus badannya rasanya sakit gitu. Nah, sedangkan saya paling nggak suka lari di tempat. Saya senangnya lari gitu ya. Saya nggak suka lari. Nah, apa yang harus saya lakukan dengan keadaan dan kondisi yang seperti ini, yang saya tidak bisa apa-apain, terus terang saya juga tidak punya treadmill di rumah, tidak punya alat yang berhubungan untuk berolahraga lah ya, gitu ya. Apa? Yoga saya lakukan, karena kebetulan adik sepupu saya guru yoga, jadi saya suka ikut yoga. Mungkin kenal ya Mbak Ici, PC. Oh iya kenal. Ya itu sepupu saya kebetulan. Nih adik kakaknya ada di situ Visa. Oke, halo. Banyak yang kenal semua ya, ini seru banget. Nah maksud saya jadi apa yang bisa saya lakukan selain yoga?
sama saya biasanya ada line dance. Itu aja gitu. Yang lainnya saya nggak apa yang harus saya lakukan karena badan saya ngilu terus aja. Kalau Oke, makasih Bu Asti sebentar ya, saya mute dulu. Sama-sama. Oke, silakan Mbak Dinda. Kalau Ibu Asti biasa, aku sih kalau dengar dari histori Ibu Asti olahraga berarti kan selama ini cukup aktif ya, dalam artian suka lari, tadi juga misalnya dia jalan dan lain sebagainya. Sebagai alternatif sebenarnya sekarang banyak banget pusat-pusat kebugaran yang akhirnya punya tempat online kayak Mbak Pisi sendiri kan di Sana Studio itu sekarang ada online classes gitu. Dan mungkin bisa teman-teman di sini bisa browsing, cek-cek kelas-kelas di beberapa pusat kebugaran tertentu yang sekarang buka kelas online kayak gini. Ya mungkin akan berbeda banget rasanya ketimbang pergi ke sebuah studio fitness. Tapi di saat seperti ini memang kondisinya adalah yang pertama kita mesti accept the fact that memang kita sekarang lagi di rumah gitu. Yang kedua, selain menerima, kita juga be mindful about it. Jadi ibaratnya juga saatnya mungkin memahami bahwa ternyata emang olahraga itu nggak cuma lari doang atau nggak cuma jalan doang. Maybe it's time for you to try something new gitu. Jadi we just have to be open minded about it gitu. Jadi kalau aku sarannya, aku seneng banget sekarang ngeliatin kelas-kelas di beberapa online classes tertentu dari studio-studio yang di Jakarta yang punya kelas online. Dia kelasnya berbayar karena apa? Karena memang teman-teman trainer di sana banyak yang bergantung sama mengajar dan kebetulan karena kondisinya pandemi, jadi mereka ngajarnya online kelas begitu. Tapi di beberapa tempat tertentu juga sekarang ada mulai bermunculan kelas yang dinamakan dengan low intensity interval training atau LIIT, LIIT. Dan low intensity interval training ini itu is a good place, tempat yang bagus banget untuk teman-teman yang belum pernah strength training. Jadi benar-benar dia intensitasnya rendah, diajarin benar-benar dengan beberapa trainer yang aku tahu memang punya jam terbang yang baik dan bisa menjelaskan dengan baik gitu. Jadi itu bisa jadi alternatif gitu. Sisanya sih memang nggak banyak optionnya ya kalau misalnya di rumah, apalagi kalau nggak ada peralatan. Tapi kalau misalnya mau investasi sedikit, bisa beli dumbbell yang ringan-ringan, terus bisa cek YouTube. Jadi memang saatnya emang kita ini dipaksa untuk lebih kreatif gitu, Mas Abu. Jadi untuk lebih keluar dari rutinitas untuk mempelajari hal yang baru. Jadi kalau aku pelajari dari selama 3 minggu di rumah ini adalah ternyata yaitu sehat. Yang mungkin yang tadinya nggak olahraga ternyata mulai menyadari pentingnya olahraga yang seperti Ibu Asti yang tadinya aktif banget, ternyata maybe it's time buat mencoba sesuatu yang baru gitu. Siapa tahu dari yang di situ akan lebih memahami lagi, ternyata seru juga gitu sesuatu yang baru itu gitu. Jadi paling itu aja sih alternatifnya kalau di rumah, kalau nggak suka yang tadi misalnya lari di tempat ya emang bosen sih ya Bu ya. Lari di tempat ya. Boring betul. Ya, boring banget. Tapi kalau misalnya sit up, saya terus terang aja, Kang Abu udah tahu ya, saya tuh golongan yang agak tuir gitu kan. Kami gerombolan tuir gitu, Kang Abu tahu semua deh. Maksud saya, kami kan olahraga apa yang bisa dilakukan seperti yang pertanyaan Ibu yang sebelumnya tadi bahwa yang dengan usianya di atas saya gitu ya. Selain yoga itu saya sampai sejauh mana bisa sit up berapa banyak, terus misalnya satu lagi sit up, saya suka plank ya, saya suka melakukan plank ya. Sekali-sekali saya plank itu, sehari sekali saya plank gitu ya. Cuman berapa yang memang boleh di usia saya, yang kebetulan saya memiliki kaki saya, dengkul saya memang pernah dislocation gitu ya pada saat karate. Jadi itu kadang-kadang membuat ngilu sih. Jadi kalau lari buat saya malah nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau pada saat plank, pada saat saya harus squat jump dan sit up, kok sakit ya gitu. Oke. Sakit itu aku juga pasti tahu, maksudnya dalam arti dislokasinya itu seperti apa posisinya. Jadi kalau aku saranin sih yang pertama tadi squat. Squat itu adalah duduk berdiri. Kalau misalnya selama ini Ibu nggak punya masalah jongkok, nih nggak apa-apa deh aku praktekin dikit daripada bingung. Jadi kalau kita jongkok, kelihatan nggak? Oke.
Kalau kita jongkok seperti ini nih, jongkok itu tuh menggunakan menggunakan kekuatan bokong. Nih kalau dari samping ya. Jadi sebenarnya kita jongkok, coba nanti pelan-pelan bisa dilihat. Pada bisa jongkok kayak gini nggak? Bukan kayak gini. Nih, nggak jinjit ya, ataupun nggak jeblok ke bawah kayak gini. Aku udah pernah dites Jadi, kayak gini, udah pernah. Iya, udah pernah ya. Jadi jongkok itu adalah kemampuan si bokong untuk menahan. Jadi yang nahan bukannya, kadang-kadang ada juga yang suka begini nih, maju gini. Ini juga sangat membebani lutut gitu. Jadi makanya kenapa aku sangat seneng banget ngajarin squat itu adalah karena banyak orang nanti baru menyadari ternyata dia nggak bisa jongkok. Ternyata pas jongkok jatuh maju ke depan, jadinya di ankle gitu. Jadi kalau yang iseng-iseng ini lagi pada di lantai, cobain aja jongkok dulu. Udah, kalau ada rasa sakit, kalau misalnya sampai ada rasa sakit, kita Oke, bentar. Cek. Oke, Mbak Dinda. dengar nggak? Oke, boleh diulang sekali lagi? Sorry. Tadi kayaknya ada keputus. Sorry. Iya, oke. Putus, iya. Ya, okay. Kalau ternyata kita punya ada rasa sakit, misalnya di lutut atau di ankle, ya berarti kita duduk berdirinya di bangku gitu. Jadi ambil tumpuan, terus kita jongkok, terus kita duduk, terus berdiri. Cobain aja dulu 10 kali repetisi 3 set gitu. Itu gerakan yang pertama. Yang kedua adalah kalau punya botol air minum, nih, ya, boleh posisinya duduk. Pakai 2 juga boleh. Ini yang namanya overhead press. Jadi dorong. 1, 2. Gini, 2. Nih. Diisi penuh atau agak ada beratnya gitu, ya. Ini namanya press. Jadi 1, 2. Posisi tangannya di mana? Di samping telinga. Oke. Ini. Itu gerakan yang kedua. Oke. Gerakan yang ketiga itu yang tadi dibilang plank. Plank itu buat perut. Tapi kalau misalnya nggak kuat, lama-lama jadi dijontoin juga deh. Oke. Ini adalah gerakan plank. Jadi posisi tangannya di sini, kakinya di belakang, oke? Dia di sini. Posisi punggungnya itu nggak boleh landai. Jadi nggak boleh dia begini, lengkung. Dia harus lurus gitu. Nah, ini banyak juga yang belum kuat. Kalau misalnya belum kuat gimana? Turunin aja lututnya. Jadi lututnya yang bertumpu. Tuh. Jadi sebenarnya gerakan itu aja simple. Kalau dilakuinnya sambil berjemur aja, lumayan capek loh, gitu. Jadi kelihatannya simple nih, gitu. Jongkok apa sih susahnya gitu? Nggak simple Mbak, itu susah banget. Gitu. Jadi 10 kali ya? Repetisi istirahat sekitar 30 detik sampai 1 menit, 3 set. Kemudian dilanjutkan dengan overhead press tadi. Kalau misalnya nggak ada itu juga pakai tangan aja. Pakai tangan nanti baru sadar bahwa ternyata, oh kok tangan gue nggak lurus ya, gitu. Ternyata kok susah naik ke atas. Jadi kadang-kadang kita baru menyadari pada saat kita coba gitu. Jadi ada misalnya cuma sampai sini naiknya, nggak bisa naik gini, ketahan di sini, oh ternyata back-nya tight gitu. Jadi coba dicoba dulu karena ini semua kegiatan yang ibaratnya seperti gerakan sehari-hari gitu. Jadi boleh dicoba dulu pagi-pagi gitu. Itu aja dulu 3. Besok coba nanti aku posting 3 gerakan tadi di Instagram aku supaya nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi aku post. Oke, cukup ya Bu Asti ya. Banyak. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, ini waktu sudah 20.19. Mbak Dinda, terima kasih banyak. Udah terima sampai... kasih, aku yang terima kasih. By the way, kalau sering plank bisa six pack nggak? Enggak. Oh, ngomong-ngomong soal six pack, bisa aja, tapi jadi gini, plank itu adalah gerakan yang dinamakan dengan gerakan isometrik. Isometrik itu gerakan yang menahan, jadi dia gerakannya isometrik. Kalau aku personally untuk melatih otot perut atau abdominal itu aku lebih suka plank ketimbang sit up.
kalau aku. Karena berasa banget aktifnya. Karena kalau kita sit up itu, kalau kita nggak tahu form yang benar, yang ada banyak orang sit up itu lower back-nya yang sakit nanti. Jadi bukan perutnya yang kerja, tapi lower back-nya. Atau misalnya naiknya maksa, jadi yang naik lehernya, bukan perutnya gitu. Jadi buat aku daripada kayak gitu, mendingan plank. Jadi nahan. Jadi gerakannya menahan. Bisa six pack apa enggak tergantung makan apa. Ya balik lagi ke situ ya. Ya udahlah. Betul. Mimpi boleh tapi realistis gitu ya, kira-kira ya. Oke, teman-teman, sebelum kita udahan, boleh kita group picture dulu, gambarnya dikeluarin, kita smile semuanya. Oke, sebentar, ini saya hapus dulu. Oke, hitungan ketiga semua smile ya. 1, 2, smile dulu, semua smile. Oke, sekali lagi. 1, 2, smile. Alright. Mbak Dina, terima kasih banyak. Teman-teman boleh tepuk tangan buat Mbak Dina. Boleh kasih jempolnya gitu. Oke. Terima kasih banyak udah ngisi di Dialog Positif, udah ngasih inspirasi kita tentang olahraga, tentang eating semua. Mudah-mudahan ini bukan cuma didengar tapi diaplikasikan gitulah kira-kira. Oke. Mbak Dina, terima kasih. Teman-teman semua terima kasih. Sampai besok libur dulu. Kamis, insya Allah saya sendiri yang akan jadi narasumber gitu ya. Jadi sampai hari Kamis kita belajar meditasi. Hari Kamis kita akan belajar tentang energi. Jam 7 malam seperti biasa. So, tetap update di Instagram @abumarlo atau lihat di Facebook atau tetap lihat di grupnya masing-masing. Nanti informasinya ada di situ. Terima kasih semua. Jadi aku tutup dengan terakhir. Jadi olahraga yang paling baik adalah olahraga yang disempatkan. Bukan diomongin ya? Bukan diomongin. Oke, good. Thank you semua. Sampai ketemu hari Kamis jam 7 malam. Terima kasih. Tunggu update-nya di WhatsApp dan di semuanya. Senantiasa sehat, bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah.